Sumpah banyak banget yang komenin tentang pameran Van Gogh Singapura di video kita yang ini. Udah nonton belum lo? Gue jadi kayak, mana sih yang katanya bagus pakai banget itu? Sini deh gue samperin. Ayo kita berangkat, terbang aja langsung kita ke Singapura. Gue udah nyampe nih di Singapura. Kemalaman deh kayak gue nih nyampenya gara-gara udah gak ada kendaraan ke kota. Akhirnya lo tau gak, gue nginep dong di Changi. Gila. Oh ya, yang di Singapura ini tuh namanya Van Gogh Immersive Experience. Ini beda I.O. ya dari yang di Jakarta. Itu juga udah sempet kita bahas tuh di video sebelumnya. Gue tuh udah sempet cari nih tiketnya di website mereka. Pas gue cek nih lokasinya, anjir ternyata lumayan jauh lagi. Nyebrang pulau gitu ke Sentosa Island. Dan tiketnya lo tau nggak? Aduh, harganya dong. Tapi ya udahlah ya, gue udah nyampe nih di Singapura. Masa football? Nggak mungkin dong. Waktu gue juga cuma 1 hari, jadi cus. By the way, gue nih baru-baru ini baca kalau company yang bikin Van Gogh Immersive Experience Singapura ini nih, katanya bangkrut. Mereka tuh udah start bisnis immersive ini kan dari tahun 2019 ya. Pas zaman pandemi, viral tuh kan bisnis ini. Jadinya mereka buka cabang di mana-mana. Ujung-ujungnya pas udah beres coronanya, ternyata nggak bisa survive. Sekarang nih mereka lagi coba buat semacam ngelaporin kalau mereka udah bangkrut dan minta perlindungan hukum. Kabar terakhirnya katanya sih nggak sampai gulung tikar ya, tapi cuma kayak restrukturisasi aja gitu. Mungkin dampak kedepannya bakal banyak cabang yang ditutup kali ya. Nah, mumpung belum tutup kan nih yang di Singapura, harus let's go kita. Perjalanan gue ke Sentosa Island itu lumayan panjang. Hampir 1,5 jam gue gonta-ganti moda transportasi. Si Sentosa Island itu emang pusat tempat wisata. Cuma nggak sempet buat lihat kesana sini. Ini tuh udah sore, pokoknya tujuan utama gue mesti ketemu sama Van Gogh dulu nih. Harusnya di bawah sih. Oh, itu dia. Wow. Immersive experience. Cara turunnya gimana ya? Nah, gue nemu gedungnya. Van Gogh, I'm coming. So excited. Wow. Ini dari luar sih kelihatannya meyakinkan banget ya bentuknya. Dan ini tuh sama sekali gak ada antrian. Ya emang gue datangnya juga jam 4 sore, udah gitu hari Senin sih. Ya udah, tapi terus gue langsung aja beli tiketnya. If you total $38, by cash or by card? My card. Kita masuk. Gue pas masuk langsung disambut sama banyak self-portrait Van Gogh di lorong masuknya. Ada yang animated, ada juga yang printed. Wah, gue pokoknya super excited. Terus gue kayak disuruh foto gitu sama mbak-mbaknya di backdrop Van Gogh Immersive Experience. Aduh, dalam hati gue udah kayak, gak mungkin kayak ginian gratis gak sih? Harga. Siapa gue? Emang gue Dian Sastro di foto-foto gratis buat promo Van Gogh? Nah, pameran ini tuh sekali jalan aja. Jadi kayak one way ala-ala di IKEA gitu. Nah, ini gue udah sampai di ruangan pertama. Gue masuk ke tempat yang banyak informasi tentang Van Gogh-nya. Kalau yang Amalia komentarin di Van Gogh Live Jakarta, itu kan katanya instalasi tulisannya tuh jelek banget ya. Nah, yang di sini semuanya terdisplay dengan oke banget lah, pokoknya proper. Ada banyak replika lukisan-lukisan Van Gogh-nya juga, dan pas gue deketin, ini tuh ternyata gak cuma printed aja loh, tapi ada teksturnya gitu. Meskipun size-nya emang gak sesuai sama size lukisan asli yang gue tahu ya, tapi oke lah, ini jempol lah buat effortnya menurut gue. Nah, dijabarin timeline kehidupan Van Gogh gitu. Paling yang gue notice ada barcode di setiap instalasi informasinya nih. Gue tuh sempet coba nih buat nge-scan barcode-nya, terus nge-download aplikasinya gitu. Kayak ini tuh harusnya gue tuh kayak bisa ngedengerin informasinya langsung dari aplikasinya di tiap spot. Tapi di aplikasi ini pas gue cari pilihan venue-nya, itu malahan Singapura tuh nggak ada, jadi ya kayak nggak guna gitu. Dan di sekitar gue tuh juga nggak ada orang yang ngejagain gitu loh. Jadi gue tuh bingung juga mau nanya ke siapa. Beberapa karyanya bahkan ada yang tulisannya nggak boleh disentuh, cuman nggak ada orang yang jagain. Di tempat-tempat yang lu nggak butuh di-assist, audiens tuh kayak mandiri aja gitu, bisa bebas ngelihat karyanya. Di ruangan tentang informasi Van Gogh ini, ada section khusus lukisan bunga mataharinya Van Gogh gitu. Nah, di sini dikasih lihat nih gimana karya sunflower-nya dia itu evolving. Di ruangan ini ada video tentang fase-fase Van Gogh dan style karya dia yang starry night. Ada sofanya buat lo duduk. Nah, ini part zone-nya gue nih. Gue tuh baru sadar pas gue udah di rumah lagi nih tentang hal ini. Gue tuh kayaknya bisa satu ruangan deh yang isinya tempat tidur Van Gogh itu sama eksplorasi karya-karya Jepang dia. Ini tuh gue sedih sih, karena
Kan gue pengen lihat ya perbedaan tempat tidurnya Van Gogh yang di Singapura dibandingkan sama versi kosan yang di Van Gogh Live Jakarta itu. Nah gue tuh sama sekali nggak ngerasa ruangan ini tuh accessible pas di hari gue datang. Gue mikir masa sih gue bisa sampai ngelewatin ruangannya itu? Masa ada satu percabangan yang gue nggak ngeh gitu? Mungkin gue terlalu keburu-buru juga kali ya. Ah sedih lah pokoknya. Ya ternyata gue emang mental negara berkembang juga ya. Tiap langkah tetap butuh dijagain mas-mas mbak-mbak. Sebelum masuk ke ruangan immersive video mapping, ada bagian yang ngasih tahu tentang konsep immersive experience secara keseluruhan. Ya ini sebenarnya ide bagus sih menurut gue. Jadi orang tuh ada bayangan gitu tentang apa yang bakal mereka lihat. Dan lagi-lagi si barcode-nya itu tuh gak guna. Padahal kalau emang bisa diakses kan bisa sambil baca-baca juga ya pas udah nyampe di dalam ruangannya. Ya udahlah, gue akhirnya lanjut masuk ke semacam transition room gitu, ruangan kecil yang isinya video mapping bunga-bunga matahari. Nah, baru deh terus ada pintu buat masuk ke ruangan video mapping yang gede banget. Ini nih atraksi utama si experience 360 derajat itu. Di sini tuh ada sofa, ada kursi-kursi pantai. Lu mau apa? Mau tidur-tiduran? Bisa. Lu mau jungkir balik? Bisa. Lo nggak bakal ngegangguin orang lain yang nikmatin kontennya. Karena video mapping ini tuh emang ya proper, gede banget. Ada tangga ke atas juga. Lu bisa nikmatin dari atas. Ada karpetnya, ada beanbag startup juga. Pokoknya menurut gue ini emang didesain untuk bisa berlama-lama. Lo tuh pokoknya kayak bener-bener immerse bermandikan karya Van Gogh gitu. Ini tuh durasi videonya sampai 31 menit. Tapi nih ya, yang gue notice sih dibandingkan sama yang di Jakarta, menurut gue tuh banyak part-part di animasi video mapping ini yang lebay banget aja gitu. Kayak tiba-tiba ada splash out of context kayak gini lah. Ada kereta-kereta, tiba-tiba kayak ada pintu kebuka, pilar-pilar, apalah. Pokoknya karya-karya Van Gogh ini muncul-muncul pakai efek-efek yang boleh nggak sih gue bilang ini tuh alay gitu ya. Kayak screensaver Windows, tau nggak lo? Apa ya, menurut gue agak too much sih ini. Maksudnya kan si karya Van Gogh itu kan udah bagus ya. Kayaknya nggak perlu lah motion selebay ini. Yang paling gue jijainya nih ya, fontnya. Ya ampun, tiap kali quotes-nya Van Gogh tuh muncul, gue tuh jadi salfok banget sama font dan spacing-nya. Aduh, lu tuh nggak punya graphic designer apa gimana sih? Terus, video ini kan sebenarnya ada suaranya ya, tapi kurang kedengeran jelas. Speakernya tuh rada echo gitu. Nah, setelah dari ruangan imersif ini, gue masuk ke ruangan VR experience. Nah, di situ gue bayar $5. Ini sebenarnya optional, tapi gue pokoknya emang pengen yang VR ini gitu. Gue kayaknya tuh, pengen ngerasain kayak apa sih? Kayaknya kok mantep gitu ya. Musiknya tuh kayak... Menurut gue ini menarik banget sih experience visualnya. Gue tuh jadi inget film Loving Vincent, di mana dunia tuh berubah jadi ke Van Gogh-Van-Goghan semua. Kalau di film Barbie nih, ibaratnya kan ada Barbie Land ya. Nah, ini lu tuh pakai VR itu kayak lu tuh diajak muter-muter terbang di Van Gogh Land. Videonya tuh ngebawa gue ngerasain transisi era dari satu karya ke karya lainnya. Paling yang gak asiknya sebenarnya gue nya aja nih. Gue rasa kayak mabok darat tau gak lo, gara-gara si VR ini kan naik turun gitu kan movementnya. Wow. Salah gue aja sih emang yang terlahir gaptek ini mah ya. Bukan salah lo Van Gogh. It's not you, it's me. Di VR room ini ada satu pintu ke teater yang lebih gede. Di situ ada video lagi yang diputerin. Pas gue duduk dan nonton, gue ngerasa, gue udah pernah nonton video ini deh di YouTube. Jadi gue udahlah tuh, gue nggak nonton sampai habis. Di situ juga ada tempat ala-ala lu bisa create something like Van Gogh gitu. Jadi lu tuh bisa ngewarnain gambarnya Van Gogh, dan menariknya hasil gambar lu ini bisa ditembak langsung ke dinding. Jadi kayak dibikinin immersive experience gitu. Karena gue tuh udah
Jam 6 nih, gue tuh udah buru-buru banget ngejar flight gue jam 8 kan. Gue langsung lanjut aja ke ada Sunflower Room ini. Aduh, ternyata nggak sebagus yang gue bayangin lagi. Sunflower Room ini beda konsep gitu loh sama yang Van Gogh Live. Karena ini tuh bentuknya bukan infinity room gitu, tapi cuma sekedar lorong aja, cuma buat transisi dari satu spot ke spot lain gitu. Terus udah gitu gue nyampe di ujung pamerannya, yaitu si merchandise room. Di sini nih dipajang tuh kan foto-foto gue. Photos over here. Oh my god. You want to purchase a photo? I can give you student price. Bener kan kata gue, harganya udah pasti di luar Nurul. Ini satunya aja $25. No, I think I'm good. Thank you. Udah gitu dia sempat nawarin gue lagi, udah bayar harga student aja $22. Nggak dulu deh mbak, secara $22 kalau dibeliin cilok di Jakarta udah bisa dapet yang gluten free. Si merchandise roomnya ini proper sih menurut gue, bagus gitu ya. Cuma ya harga-harga merchandise-nya aja yang nggak masuk di gue. Menariknya nih, di sini tuh ada cafe tema Van Gogh gitu. Jadi menu-menunya itu dia tuh inspired dari karya-karyanya Van Gogh. Kayak mirip-mirip sama Mario Team Kizin yang di Nintendo Land Jepang itu loh. Look at you, Vincent. Oh my god, you have a cafe now, Vincent. Semuanya dimonetisasi. Gue tuh sebenarnya pengen banget sih nyobain ini, cuman ya karena durasi ya, daripada gue nanti kudu bayar tiket lagi, nggak enak kan, udah disubsidi sama Pak Tommy Soeharto. Jadinya ya udah, gue buru-buru cabut aja lah. Ya udah deh, overall gue ngerasa seneng sih udah nyempetin dan nekat datang ke Singapura demi Van Gogh Immersive Experience ini. Mungkin menurut gue idealnya kalau lo kesini lo bisa spend sekitar 3-4 jam lah di sini buat explore. Menurut gue lo bakal betah banget sih dan gak akan bosen. Karena tempatnya tuh nyaman, spot-spotnya juga banyak. Apalagi di immersive room-nya ini, itu tuh lo gak dibatasin, mau jungkir balik berapa lama juga bebas. Mungkin audiens di negara maju juga emang udah dipercaya aja untuk bisa you do you gitu ya. Mereka gak bakal ngelunjak buat bikin tenda di situ gitu. Kalau lo lagi di Singapura, sempetin aja buat mampir ke situ sebelum perusahaannya beneran bangkrut. Oke, segitu dulu review Van Gogh Immersive Experience Singapura. Kalau mau tahu yang versi Jakarta jangan lupa nonton di sini. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi? Coba Pak Tommy, subscribe dulu Pak Tommy. Pak Tommy Soeharto mau invest boleh Pak Tommy Soeharto. Karena kita kan juga butuh makan cilok gluten free.